Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar persamaan trigonometri sudut berelasi. Pastikan teman-teman sudah paham penggunaan rumus-rumus ini dan saya tambahkan untuk rumus sudut berelasi. Coba teman-teman ingat lagi. Ini perhatikan diagram Kartesius. Ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian kalau kita buat sudut dari 0 sampai 360 derajat, maka di sini adalah 0 derajat. Kemudian di sini adalah 90 derajat. Di sini berarti 180 derajat. Di sini 270 derajat dan di sini 360 derajat. Di 0 derajat dengan 360 derajat posisinya sama, gitu ya, di dalam diagram Kartesius. Kemudian teman-teman ingat lagi, ini adalah kuadran 1, kemudian ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Dan ingat, perbandingan trigonometri itu kan ada 6 ya. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di kuadran 1, untuk tanda, semua perbandingan trigonometri tandanya positif. Jadi ingat, di kuadran 1 semua positif. Di kuadran 2, yang positif itu adalah sin. Dan kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Jadi di kuadran 2 itu adalah sin dan kosekan yang positif, sisanya negatif. Di kuadran 3 itu tangen. Dan kebalikannya adalah kotangen ya. Jadi tan dan kot di kuadran 3 positif. Kemudian di kuadran 4 adalah cos dan sekan. Nah, ini cos dan sekan yang positif, sisanya negatif gitu ya. Nah, untuk menghafal tanda, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini. Semua sindikat tangannya kosong. Semua, maksudnya ini. Semua itu maksudnya ini ya. Semua di kuadran 1 positif maksudnya. Kemudian sin. Nah, ini sin dan kosekan itu positif. Tan. Tangannya, tan, berarti tan itu yang positif, cos yaitu cos yang positif. Ini mah cara ya, tapi terserah teman-teman mau menggunakan apapun itu, cara untuk menghafal silahkan. Atau misalkan gunakan singkatan ini, ASTC, A-nya itu all semua. Sin, tan, cos, boleh. Pokoknya terserah pakai cara apa aja untuk menghafal. Atau mau disingkatnya SSTC, terserah, yang penting mudah diingat. Gitu ya. Sebagai contoh nih di kuadran 1. Sin 90 derajat dikurang theta itu akan sama dengan cos theta. Kemudian cos 90 derajat dikurang theta itu akan sama dengan sin theta. Lihat, perhatikan di sini. Sin jadi cos, cos jadi sin. Gitu ya. Ini untuk kuadran 1 dan kalau kita patokannya 90 derajat. Kemudian tan 90 derajat dikurang theta sama dengan kotangen theta. Berlaku kebalikannya, kotangen 90 derajat dikurang theta sama dengan tan theta gitu ya. Termasuk yang kosekan. Kosekan berarti pasangannya dengan sekan, gitu kan. Sekan ya kebalikannya dengan kosekan gitu. Karena ada 6 perbandingan kan. Nah, yang saya tuliskan di sini 3. Nah, kemudian sebagai contoh untuk apa sih pembuktiannya? Nih, perhatikan di sini teman-teman. Misalkan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu bisa kita ubah menjadi, ini kan di kuadran 1 ya. Berarti bisa kita ubah menjadi sin 90 derajat dikurang 60 derajat. Artinya, ini akan sama dengan cos, ini kan tetanya, ya nggak? Oh, maka tetanya 60 derajat, maka sin 90 derajat dikurang 60 derajat itu akan sama dengan cos 60 derajat. Sehingga, ini kan sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat itu akan sama dengan cos 60 derajat. Coba dilihat nilai perbandingan sin 30 derajat berapa? Setengah kan? Cos 60 derajat juga setengah. Begitu. Selanjutnya, untuk kuadran 2. Kuadran 1 kan ini, 90 derajat dikurang. Berarti kalau kuadran 2, 90 derajat ditambah. Kan gitu. Sehingga sin 90 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Sama tuh perubahannya. Sin cos. Kemudian kalau cos, ingat. Sin itu kan di kuadran 2 positif. Yang lainnya,
cos itu berarti negatif. Sehingga kalau cos 90 derajat ditambah theta, itu hasilnya akan negatif sin theta. Tambahin negatif. Karena di kuadran 2, cos itu negatif. Untuk perubahannya mah tetap. Sin jadi cos, cos jadi sin tuh sama ya. Lihat. Tan jadi kotangan. Sama. Nah, sekarang kalau tan, berarti kan tan di kuadran 2 juga negatif ya. Berarti tan 90 derajat ditambah theta itu sama dengan negatif cot theta. Kemudian kalau kosekan, ya berarti kalau kosekan kan positif, maka akan menjadi sekan theta. Gitu. Kalau sekan berarti jadi negatif kosekan gitu. Paham ya? Sebagai contoh, cos 120 derajat misalkan, berarti cos 120 derajat kan di kuadran 2. Nah, cos 120 derajat itu bisa kita ubah menjadi 90 derajat ditambah 30 derajat, betul kan? 90 tambah 30 kan 120. Nah, maka ini akan sama, cos itu kan di kuadran 2 kan negatif, akan sama dengan negatif sin 30 derajat, gitu. Jadi, cos 120 derajat akan sama dengan negatif sin 30 derajat. Berapa sin 30? Sin 30 itu tadi setengah. Maka cos 120 derajat itu adalah negatif 1/2 gitu. Selanjutnya, kuadran 3. Nah, kuadran 3 kita gunakan ini, 270. Tadi kan kuadran 1 dan kuadran 2 kita gunakan 90 nih. Kuadran 3 kita gunakan yang ini, 270. Polanya sama. Lihat, berarti sin 270 derajat dikurang theta sama dengan negatif cos. Karena di sini sin itu negatif. Kemudian kalau cos juga sama negatif, maka jadi negatif sin. Tan di sini positif ya, sehingga tan 270 derajat dikurangi theta itu akan positif. Kotangan theta. Gitu. Sebagai contoh, cot 225 derajat. Nah, 225 derajat ini kan bisa kita ubah menjadi 270 derajat dikurang 45 derajat. Kalau ininya cot, berarti sini kan jadi tan ya. Nah, cot di kuadran 3 kan positif, berarti jadi tan 45 derajat. Gitu. Tan 45 derajat itu berapa? 1 kan? Sehingga cot 225 derajat itu akan sama dengan tan 45 derajat, yaitu 1. Untuk kuadran 4, berarti kita gunakan 270 ditambah, kan gitu ya. Sehingga sin 270 derajat tambah theta sama dengan negatif cos theta. Kenapa? Karena sin di kuadran 4 itu negatif kan. Yang positif tuh di sini hanya cos. Nah, cos 270 derajat ditambah theta, nah di sini positif, akan sama dengan sin theta. Tan 270 derajat ditambah theta sama dengan negatif cot theta. Pahami polanya deh, lihat teman-teman. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Kebalikannya ya, cot jadi tan. Kemudian kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan gitu. Ini polanya sama semua. Kalau kita gunakan ini ya, 90 dan 270. Kalau kuadran 1 berarti dikurang, kuadran 2 ditambah. Kuadran 3 dikurang, kuadran 4 ditambah. Jadi pahami polanya. Untuk tanda, teman-teman bisa ingat lagi tadi, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini, semua sindikat tangannya kosong, atau singkatan ini, ASTC, atau terserah. Menggunakan cara teman-teman sendiri, silahkan gunakan. Yang penting teman-teman bisa tahu di mana perbandingan trigonometri tersebut bernilai positif dan bernilai negatif, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau menggunakan 180 derajat, gimana nih? 180 derajat dan 360 derajat. Oke, kalau 180 derajat itu tidak merubah bentuk trigonometrinya. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Gitu ya. Kotangen tetap kotangen, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan. Nah, kalau di kuadran 2 menggunakan 180, berarti kuadran 2 180 dikurang kan? Karena kan dia ada di sini ya, berarti dikurang. Sehingga sin 180 derajat dikurang theta itu akan sama dengan sin theta. Gitu. Untuk tanda, perhatikan ini. Sin kan akan bertanda positif di kuadran 2. Kemudian, cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif cos theta. Karena di kuadran 2, cos bernilai negatif. Jadi sini kasih negatif. Kemudian, tan 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tan theta. Oke. Jadi, kalau menggunakan 90 dan 270 berubah perbandingan trigonometrinya ya. Tetapi kalau menggunakan 180 derajat dan 360 derajat, perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos gitu.
Termasuk di kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 3 kan 180 derajat ditambah gitu ya. Maka sin 180 derajat tambah theta sama dengan negatif sin theta. Gitu. Ini cosnya, ini tannya, dan seterusnya ya. Kemudian di kuadran 4 berarti kita gunakan ini 360 derajat dikurang. Sehingga sin 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Ini untuk cosnya, ini untuk tannya. Nah, teman-teman harus paham rumus sudut berelasi ini. Ada polanya untuk mempermudah mengingat rumus-rumus ini. Gitu. Nah, silahkan dicatat atau di screenshot, silahkan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk persamaan trigonometrinya ya, yang menggunakan rumus sudut berelasi. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 3x ditambah 20 derajat sama dengan cos 30 derajat dikurang 2x untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Oke, teman-teman ingat rumus dasar persamaan trigonometri untuk sin, di sininya harus sin, di sini juga harus sin kan gitu. Kalau di sini cos, maka di sini juga cos. Di sini tan, sini juga harus tan kan gitu. Sedangkan soal ini, yang ini sin, yang ini cos. Maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan rumus berelasi yang tadi sudah dijelaskan. Contoh, ini sin 3x ditambah 20 derajat, ya kan? Ini cos. Cosnya mau kita ubah menjadi sin. Otomatis bentuk ini kita ubah menjadi sin. Kan gitu ya. Teman-teman ingat, sin di kuadran berapa yang tandanya positif? Karena kan ini sinnya positif, sini juga harus sin positif. Nah, sin yang bertanda positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kan gitu. Cos kalau mau berubah jadi sin, kita gunakan 90 derajat. Kan gitu. Sehingga sin 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta. Atau sin 90 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Ini di kuadran 2 ya, yang ini di kuadran 1. Kita gunakan aja salah satunya. Saya misalkan gunakan yang ini. Ya, ini kan berarti 30 derajat dikurang 2x itu sebagai tetanya. Sehingga kita ubah menjadi sin 90 derajat dikurang 30 derajat dikurang 2x. Paham gak nih? Sehingga sekarang bentuknya udah sama-sama sin nih. Tinggal teman-teman hitung dulu ini. 90 derajat dikurang 30 derajat. Berarti 60 derajat ya. Sin 60 derajat. Kemudian ini kan negatif ya. Ini negatif berarti jadi positif. Jadi ditambah 2x. Nah, sekarang perhatikan. Kedua ruas itu sudah sama-sama sin, maka kita bisa gunakan rumus dasar persamaan trigonometri untuk sin. Yaitu ini. Sin x sama dengan sin alfa, akan ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Gitu ya. Kita gunakan dulu nih, yang pertama. Di sini kan berarti ini sebagai x. Kita tulis 3x tambah 20 derajat. Ini sebagai alfa kan. Berarti 60 derajat ditambah 2x. Nih, lihat. Tambahin dengan K dikali 360 derajat. Berarti ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini tinggal hitung aja. Ini X. Di sini ada X. Kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi 3X dikurang 2X. Ini 20 derajatnya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga 60 derajat dikurang 20 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Kan gitu. Ini berarti jadi X. 60 derajat dikurang 20 derajat berarti 40 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, udah nih. X-nya 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Tinggal kita substitusikan. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 40 derajat, ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 kali 360 derajat kan 0 ya. Sehingga hasilnya 40 derajat. Untuk X sama dengan 1, memenuhi enggak untuk X sama dengan 1? Tidak, karena ini hanya sampai 180 derajat. 1 dikali 360 derajat aja udah 360 derajat kan. Ditambah 40 makin besar. Sehingga penyelesaian yang pertama selesai. Kita dapat 40 derajat. Kita gunakan penyelesaian yang kedua, yang ini. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Ingat tadi, alfanya kan yang ini ya. Ini kan X-nya. 3X tambah 20 derajat, ini alfanya, berarti 180 derajat dikurangi ini. 180 derajat dikurang, dalam kurung 60 derajat ditambah 2x. Jangan lupa ditambah K dikali 360 derajat. Paham ya? Oke, ini tinggal kita hitung, berarti 180 derajat
dikurang 60 derajat berapa? Tulis dulu. 180 derajat dikurang 60 derajat berarti 120 derajat. Nah, ini negatifnya kalikan ke sini berarti jadi negatif 2x gitu ya. Kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Sama kayak tadi nih, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 3X tambah 2X, ini 20 derajat kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 120 derajat dikurang 20 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini berarti 5X sama dengan 100 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Kemudian 5-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti kita bagi. Dua-duanya yang dibagi ya. X sama dengan 100 derajat dibagi 5 berapa? 20 derajat ya. Kemudian 360 derajat dibagi 5, 72. Jadi ditambah K dikali 72 derajat. Kita substitusikan untuk K sama dengan 0 misalkan. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat gitu ya. Ini kan berarti 0, maka hasilnya 20 derajat. Untuk K sama dengan 1 bisa nggak? Bisa. Jadi K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat. Ditambah 1 dikali 72 derajat. Sama dengan 92 derajat. Kalau 2, gimana kalau 2? Berarti X sama dengan 20 derajat ditambah 2 dikali 72 derajat. 72 kali 2 kan berarti 144 ya. Ditambah 20 berarti 164 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya 20 derajat, 40 derajat, 92 derajat, dan 164 derajat. Nah, kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 2x sama dengan cos x untuk 0 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 2phi. Nah, ini dalam bentuk radian berarti ya. Ini sin 2x sama dengan cos x. Sama kayak tadi ya. Maka kita ubah nih cosnya jadi sin. Atau boleh juga teman-teman ngubah sinnya jadi cos, nggak masalah. Nah, kalau cos mau diubah jadi sin, kita ingat sin itu di kuadran berapa yang nilainya positif? Di kuadran 1 dan 2. Maka kita bisa gunakan sudut berelasi di kuadran 1 dan kuadran 2. Yaitu sin 90 derajat dikurang theta itu sama dengan cos theta. Ya, kemudian sin 90 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Ini di kuadran 2. Yang ini di kuadran 1. Nah, misalkan yang kita gunakan lagi kuadran 1 ya. Berarti kan ini tetanya kan X ya. Sehingga kita ubah jadi sin phi per 2 dikurang X. Karena ini dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk radian kan 90 derajat itu phi per 2. Ini udah sama-sama sin. Maka kita tinggal gunakan rumus persamaan trigonometri dasar untuk sin. Ya. Yaitu sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaian pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2phi. Karena kita menghitung dalam radian. Kalau dalam derajat kan 360 derajat. Nah, X di sini berarti 2X ya. Kita tulis 2X sama dengan, nah ini sebagai alfanya, phi per 2 dikurangi X ditambah K dikali 2phi. Oke, ditambah K dikali 2phi nih. Ya udah di sini tinggal hitung aja. Ini ada X-nya berarti kita pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi 2x ditambah x sama dengan phi per 2 ditambah k dikali 2phi. 2x tambah x berapa? 3x ya, sama dengan phi per 2 ditambah k dikali 2phi. Nah, ini 3 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita bagi dengan 3. Phi per 2 dibagi 3, ingat caranya, langsung aja. 3 kalikan dengan 2. Sehingga x sama dengan phi per 6. Nah, yang ini k dikali 2phi dibagi 3. Berarti ditambah k dikali 2phi per 3. Gitu ya. Kita coba untuk k-nya 0 misalkan ya. Untuk k sama dengan 0 berarti x sama dengan phi per 6 ditambah 0 dikali 2phi per 3. Ini 0 kali 2phi per 3 kan udah pasti 0 ya. Sehingga hasilnya phi per 6. Kalau k-nya 1 bisa nggak? Coba x sama dengan phi per 6 ditambah 1 dikali 2phi per 3. Berarti ini tetap 2phi per 3 ya, dikali 1 tetap. Nah, ini samakan penyebutnya berarti ini 6. Ya. Sehingga
ini 4 ya. 1 ditambah 4, 5. Maka jadi 5V per 6. Pakai konsep pecahan. Gitu. Kemudian kita gunakan penyelesaian yang kedua, yaitu ini. X sama dengan V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. V dikurangi alfa. Tadi kan ini X-nya ya 2X. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini alfanya kan V per 2 dikurangi X. Berarti V dikurangi ini. V dikurangi V per 2 dikurang X gitu ya. Ditambah K dikali 2V. Jadi 2X sama dengan... Nah, ini V dikurang V per 2. Berarti V dikurang V per 2 ini sama aja kan 2 per 2 ya. 2 dikurang 1 kan 1. Sehingga jadi V per 2 tetap. Kemudian ini negatif-negatif berarti jadi ditambah ya. Ditambah X. Ditambah K dikali 2V. Ini X-nya kita bisa pindahkan ke ruas kiri. 2X dikurangi X kan X. Kemudian V per 2 ditambah K dikali 2V. Nah, kita coba untuk K-nya misalkan sama dengan 0. Berarti X sama dengan V per 2 ditambah 0 dikali 2V. Ini jadi 0 ya, sehingga V per 2. Gitu, untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 1 gimana? Nggak bisa, 1 kali 2V aja udah 2V kan? Ditambah V per 2 akan makin besar. Ini intervalnya sampai 2V. Sehingga selesai nih, maka himpunan penyelesaiannya V per 6, V per 2, dan 5V per 6 untuk contoh 2. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X dikurangi V sama dengan cot V per 3 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 2V. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita ubah kotangan ini menjadi tan, kan gitu. Jadi tan X dikurangi V sama dengan, ingat-ingat coba, tan itu positifnya di kuadran berapa? Di kuadran 1, udah pasti kan di kuadran 1 tuh pasti positif ya. Kalau berbicara yang positif, di kuadran 1 semua pasti positif. Nah, selain di kuadran 1, tan itu akan positif di kuadran 3 ya. Ingat tadi, AST. Nah, tan, berarti tan itu di kuadran 3, positif. Sehingga kita bisa menggunakan rumus berelasi untuk kuadran 1. Kita bisa menggunakan rumus ini. Tan 90 derajat kurang theta sama dengan cot theta. Atau di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti kita gunakan yang ini. Tan 270 derajat dikurang theta sama dengan cot theta. Nah, sehingga ini kan tetanya V per 3. Berarti kita bisa ubah menjadi tan V per 2 dikurang V per 3. Ini 90 derajatnya kita ubah ke dalam bentuk radian. Karena soalnya dalam bentuk radian. Nah, sehingga ini V per 2 dikurang V per 3. Itu kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti ini 6, ini juga 6. Sehingga 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu kan 1. Berarti jadi tan X dikurangi V sama dengan tan V per 6. Nah, ini udah sama-sama tan. Sehingga kita bisa gunakan rumus persamaan trigonometri untuk tan. Nah, untuk tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Cuma 1 ya. Kalau untuk tan, penyelesaiannya cuma 1. Sehingga X-nya di sini adalah X dikurangi V, kita tulis X dikurangi V sama dengan alfanya V per 6. Berarti V per 6 ditambah K dikali V. Nah, kemudian ini negatif P-nya bisa kita pindah ke ruas kanan, berarti X sama dengan V per 6 ditambah V gitu ya. Ditambah K dikali V. Nah, kemudian ini V per 6 ditambah V berarti sama aja ditambah 6 per 6. Sehingga X sama dengan 7V per 6 ditambah K dikali V. Sekarang kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 7V per 6 ditambah 0 dikali V. 0 dikali V kan 0. Maka ini hasilnya 7V per 6. Kalau K-nya 1, ini akan V, ini kan 1, ya. 7 dibagi 6 itu 1, maka akan lebih dari 2V. Sehingga nggak perlu kita hitung untuk 1. Nah, tetapi karena ini tadi 1, kan, maka kita bisa gunakan justru negatif 1. Untuk K sama dengan negatif 1. Kita coba, X sama dengan 7V per 6, berarti dikurang ya. Karena kan ini positif sama negatif kan jadi negatif. Jadi negatif 1 dikali V. Nah, sekarang berarti 7V per 6 dikurangi V. Nah, berarti kan ini sama aja dikurangi 6 per 6 kan. 7 dikurangi 6 berarti kan 1. Sehingga hasilnya V per 6. Maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah V per 6 dan 7V per 6.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 4x sama dengan negatif sin 16 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk contoh 4 ini udah sin sama sin, udah sama-sama sin ya. Tetapi yang ini negatif, sin yang ini, sehingga kita ubah menjadi positif. Ingat, kalau sin menjadi sin berarti yang kita gunakan sudutnya adalah 180 derajat dan 360 derajat. Nah, sin yang negatif itu di kuadran berapa? Sin yang negatif itu di kuadran 3 dan kuadran 4 kan? Sehingga kita bisa gunakan rumus sin 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif sin theta kan gitu ya. Kemudian di kuadran 4 berarti sin 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Nah, saya misalkan pakai yang ini nih, yang atas. Teman-teman bisa coba pakai yang bawah, pakai rumus yang ini. Oke, berarti negatif sin 16 derajat, berarti tetanya kan 16 derajat. Bisa kita ubah menjadi sin 180 derajat ditambah 16 derajat. Gitu. Nah, ini tinggal hitung aja, berarti jadi sin 4x sama dengan sin 196 derajat. Nah, ini sekarang udah sama-sama sin. Berarti kita gunakan rumus sin ya, yaitu ini. Ada dua penyelesaian. Kita gunakan yang pertama dulu. Berarti di sini x-nya adalah 4x. Maka 4x sama dengan ini alfanya 196 derajat. Berarti 196 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian ini 4 bisa kita pindah ke ruas kanan. Berarti kita bagi 196 derajat dibagi 4 gitu ya. Berarti 49 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi 4 gitu. Jadi ditambah K dikali 90 derajat. Nah, kita tinggal substitusikan K-nya sekarang. Untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 49 derajat ditambah, ini K-nya ganti jadi 0. 0 dikali 90 derajat, maka 49 derajat. Untuk K sama dengan 1 bisa nggak? Bisa ya, ini karena 360 derajat kan. Berarti K sama dengan 1, berarti X sama dengan 49 derajat ditambah 1 kali 90. Nah, 1 kali 90 kan 90. Tambah 49, berarti 139. Untuk K sama dengan 2, bisa? Bisa. Masih bisa, berarti K sama dengan 2, X sama dengan 49 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat, sehingga 229 derajat. Untuk K-nya 3, masih bisa juga. Berarti X sama dengan 49 derajat ditambah 3 kali 90 derajat, maka hasilnya 319 derajat. Ini penyelesaian yang pertama. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, yang ini berarti kan, tadi X-nya ini 4X, kita tulis. Berarti 4x sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Tadi alfanya ini 196 ya. Sehingga 180 derajat dikurang 196 derajat ditambah K dikali 360. Ini kita hitung. Berarti 4x sama dengan negatif 16 derajat ya. Ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan, berarti ini kita bagi 4. Negatif 16 derajat dibagi 4 berarti negatif 4 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi 4 tadi 90 ya. Berarti ditambah K dikali 90 derajat. Nah, kita coba. Untuk K sama dengan 1. Kenapa nggak pakai K sama dengan 0? Coba kalau pakai 0, maka ini hasilnya negatif 4. Sedangkan batasnya 0 sampai 360. Sehingga untuk 0 tidak kita gunakan. Kita gunakan langsung di K sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 4 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Nah, hasilnya adalah 86 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 4 derajat ditambah 2 kali 90 derajat, maka hasilnya 176 derajat. Untuk K sama dengan 3, X sama dengan negatif 4 derajat ditambah 3 kali 90 derajat, maka 266 derajat. Untuk K sama dengan 4 bisa nggak? Bisa ya, 4 kali 90 derajat kan 360, dikurangi 4 kan gitu. Jadi masih tetap bisa. Jadi X sama dengan negatif 4 derajat ditambah 4 kali 90 derajat. Sehingga 356 derajat. Maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor 4 adalah ini. Ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh 5, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah cos x sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Oke,
Ini bisa kita pindahkan ya, yang cos X ini nih, bisa kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi cos 2X sama dengan negatif cos X. Betul? Ini sama kayak tadi, kita gunakan sudut berelasi. Cos yang negatif itu di kuadran berapa aja cos yang negatif nih? Ini kan negatif cos, mau kita ubah jadi cos kan? Nah, ini yang negatif itu berarti di kuadran 2 dan 3. Nah, untuk kuadran 2, maka teman-teman bisa gunakan rumus ini. Cos 180 derajat dikurang theta sama dengan negatif cos theta. Dan untuk kuadran 3 bisa gunakan rumus ini. Cos 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif cos theta. Nah, misalkan saya pakai yang ini ya. Teman-teman coba yang cos 180 derajat dikurang theta. Oke. Kalau saya gunakan yang cos 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif cos theta, berarti ini cos 2x tetap. Yang ini kita ubah menjadi cos 180 derajat ditambah X. Karena tetanya adalah X. Gitu ya. Nah, ini udah sama-sama cos. Maka kita gunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos. Untuk cos, penyelesaiannya ada dua ya. Sama kayak sinus. Ada dua penyelesaian. Nah, ini bisa kita tulis 2X sama dengan, ini kita tulis 180 derajat ditambah X. Ditambah K dikali 360 derajat. Sesuai rumusnya ya. Nih rumusnya. Cos X sama dengan cos alpha, berarti X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. Kan gitu. Penyelesaian yang pertama nih. Nah, sehingga ini X-nya bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi 2X dikurangi X gitu ya. Hasilnya X kan. Ini 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang tinggal substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 0 misalkan. Berarti X-nya 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 180 derajat. Untuk K sama dengan 1 bisa nggak? Enggak, karena melewati kan. Ini batasnya aja hanya sampai 180 derajat. Nah, kita gunakan yang kedua. Yang kedua, penyelesaian persamaan trigonometri untuk cos kan ini ya. Negatif alfa. Jadi, negatif alfanya, tadi kan alfanya ini 180 derajat ditambah X. Berarti ini kita tulis 2X sama dengan ini negatif 180 derajat ditambah X. Ditambah K dikali 360 derajat. Ini harus dikurung ya. Karena nanti beda hasilnya kalau nggak dikurung. Ini kan negatif 180 derajat, berarti ini jadi negatif X ya. Kalau negatif X-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti kan jadi tambah ya. 2X tambah X, sehingga jadi 3X. Kemudian ini negatif 180 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian X sama dengan negatif 180 derajat dibagi 3, berarti negatif 60 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat bagi 3, berarti 120. Kita substitusikan K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 1. Kenapa sih nggak pakai K sama dengan 0? Karena hasilnya akan negatif, sedangkan batasnya 0. Ingat itu ya. Nah, untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Berarti 60 derajat. Kalau K-nya 2 bisa nggak? Bisa ya. Tapi hasilnya sama aja sebetulnya. Jadi ini juga nih. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat sama dengan 180 derajat. Kan sama tuh, sama ini. Gitu. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal nomor 5 berarti 60 derajat dan 180 derajat. Oke, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.